Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Citra Utami, NPM 21310130 dari kelompok 1 PPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Tata cara mengurus jenazah itu memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Yang pertama itu memandikan jenazah. Yang dimaksud memandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran najis, hadas kecil dan besar, agar ketika menghadap Allah dia dalam keadaan bersih dan suci. Nah, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat wajibnya, mayat itu orang Islam, didapati tubuhnya walau sedikit, mayat itu bukan mati syahid. Alatnya itu ranjang, kait, ember, sabun, gayung, kapur, barus. Nah, persiapan atau cara memandikan jenazah itu menutup aurat si mayat dengan handuk besar mulai pusar sampai dengan lututnya. Laki-laki dan perempuan sama. Dimulai dengan lengan sebelah kanan ke arah kiri. Selanjutnya dari lubang baju ke arah bawah. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah handuk penutup dari bawah handuk penutup auratnya. Ini kalau mayatnya menggunakan gamis atau baju panjang. Kalau hanya kemeja cukup buka kancingnya. Melepas pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Caranya itu yang pertama itu digunting sisi sebelah kanan dari atas sampai ke bawah, lalu sebelah kiri. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga aurat handuk penutup. Yang ketiga itu pakaian belakang mayat. Yang pertama itu tubuh mayat dibalik ke sebelah kiri, pakaian digeser ke kiri, menggunting kuku tangan dan kaki kalau panjang, mencukur bulu ketiak, kalau tidak lebat dicabut saja, merapikan kumis. Selanjutnya itu membersihkan hidung dan mulut serta menutup dengan kapas ketika dimandikan, lalu dibuang setelah selesai. Sebelum memandikan jenazah, umat muslim perlu mendahulunya dengan bacaan niat dalam hati. Untuk jenazah perempuan, nawaitul husla adaan an hazihil maitati lillahi ta'ala. Selanjutnya itu memandikan jenazah. Yang pertama, tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut. Yang kedua, bersihkan isi perut perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa dengan pakai sarung tangan. Yang tiga, tinggikan kepalanya agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Bersihkan mulut, gigi, dan hidung, kemudian wudhukan seperti akan sholat. Yang kelima, siramkan kepala dari wajah dengan perasaan dengan bulunya dulu. Yang keenam, siramkan air ke seluruh tubuh sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, sampai ke bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. 7. Mandikan jenazah dengan air sabun, air bersih. Pada terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara. Perlakukanlah jenazah dengan lembut ketika menggosokkan anggota tubuh, membalikan dan sebagainya. Yang kesembilan, rambut wanita dikepang menjadi 3. Jika keluar najis setelah jenazah dan mengenai badannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan, maka najisnya saja yang dihilangkan. 11. Keringkan atau usap tubuh dari atas ke bawah. Usahakan menggunakan handuk yang halus. Ke-12, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian di kepala dan jenggotnya bagi jenazah laki-laki dan dengan bahan yang tidak menggunakan alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai sujud, yaitu kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Juga telinga dan di bawah ketiak diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Itulah penjelasan untuk memandikan jenazahnya. Yang pertama itu jenazah wanita dibalut dengan 5 helai kain kafan terdiri atas 2 helai kain, sebuah baju kurung, dan selembar beserta kerudungnya. Yang kedua itu tali pengikatnya sebanyak 7 utas tali diletakkan sama rata di atas usungan jenazah. Kemudian 2 kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali tersebut dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala.
Nah, keempat, mempersiapkan baju kurungnya. Lalu potonglah potongan kerat tepat di tengah-tengah kain itu agar mudah dimasuki kepalanya. Setelah dilipat dua, biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah terbentang dan lipatlah lebih dulu lembaran atasnya sebelum dikenakan pada mayit dan letakkan baju kurung ini di atas kedua helai kain kafannya. Ketujuh, mempersiapkan kain sarung, kemudian kain sarung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurungnya. Ke-8, mempersiapkan kerudung, kemudian kerudungnya tersebut dibentang di atas bagian atas baju kurung. Mempersiapkan kain penutup aurat seperti popok bayi, kemudian letakkanlah di atas kain, lalu bubuilah wewangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain sarung serta baju kurungnya. Nah, ke-12, letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh, lalu ikatlah kain penutup sebagian memopok bayi dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. 13, balut kain kafan, mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan, balutlah dari kepala sampai kaki. Nah, terakhir mengikat tali-tali pengikat, mulailah dengan mengikat tali bagian di atas kepala mayat sampai kaki. Yang ketiga itu tentang menyolatkan jenazah. Rukun sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan sholat yang tidak perlu ruku dan sujud. Yang kita lakukan hanyalah berdiri, takbir sebanyak 4 kali. Yang pertama niat, berdiri bila mampu, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk jenazah, doa setelah takbir keempat, yang terakhir salam. Nah, tata cara menyolatkan jenazah itu yang pertama itu kita kepala jenazah berada di sebelah kanan imam dengan menghadap kiblat. Yang kedua itu jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazah perempuan itu imam berdiri sejajar dengan pusar jenazah. Nah, yang keempat, jika jenazah lebih dari satu dan berlainan jenis kelamin maka posisinya sebagai berikut. Yang pertama itu barisan pertama itu dari imam adalah jenazah laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian jenazah wanita, kemudian anak perempuan. Nah, takbir pertama itu kita membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir keempat membaca doa untuk mayat, takbir keempat membaca doa. Nah, niat sholat jenazah wanita itu usholli ala zihil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang takbir kedua itu kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, takbir ketiga itu kita membaca doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat itu kita membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha waqfir lana walaha. Nah, yang keempat itu menguburkan jenazah. Yang pertama, hendaklah 2-3 orang turun ke liang kubur dan hendaklah orang yang kuat lalu 2 lagi di atas tepat di sisi kubur sebelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazah. Yang kedua, ketika menurunkan hendaklah berdoa Bismillah wa ala millati Rasulullah. Yang ketiga itu masukkan jenazah dari arah kakinya. Untuk yang keempat, bagi jenazah perempuan maka menguburkannya ditirai dengan kain. Yang kelima, yang memasukkan jenazah perempuan hendaklah muhrimnya. Yang keenam, letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Yang ketujuh, rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak tergeser-geser. Ke-8, lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki. Ke-9, tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda, juga boleh memberi dengan batu. Itulah penjelasan tentang tata cara mengurusi jenazah dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.